missing someone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kembali lagi dengan saya Stevi Hutari dengan NIM 2014040049 dari kelas Tadris Matematika B semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Pada video kali ini saya akan membahas 6 materi dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk pada penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran matematika dengan 6 materi, yaitu yang pertama ada validitas tes dan reliabilitas tes. Yang kedua ada analisis tes atau indeks kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas. Kemudian yang ketiga pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Yang keempat langkah-langkah pengembangan alat evaluasi. Yang kelima men-skor nilai, menilai dengan norm reference dan kriterium reference. Yang keenam ada tindak lanjut hasil evaluasi. Baiklah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu validitas tes dan reliabilitas tes. Nah, adapun pengertian dari validitas tes ini, yaitu validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas tes merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu tes. Validitas suatu tes berhubungan dengan tingkat akurasi tes tersebut. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Nah, kemudian konsep validitas tes dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama validitas isi atau content validity. Dalam validitas isi, tes dianggap valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diujikan, atau yang seharusnya dikuasai secara proporsional. Kemudian yang kedua ada validitas konstruk atau construct validity. Validitas konstruk adalah validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada validitas empiris. Validitas empiris atau validitas kriteria adalah validitas berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi. Selanjutnya ada teknik validitas tes. Yang pertama ada validitas mungka atau fast validity. Validitas mungka adalah tipe validitas yang paling rendah signifikansinya, karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Yang kedua, ada validitas isi atau content validity. Validitas isi merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Yang ketiga ada validitas empiris atau empirical validity. Validitas empiris adalah validitas yang berkenan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Yang keempat ada validitas konstruksi atau construct validity. Validitas konstruksi merupakan validitas yang dititik dari segi susunan kerangka atau rekaan. Yang kelima atau yang terakhir dari teknik-teknik validitas tes adalah validitas faktor atau factorial validity. Validitas faktor adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran perilaku lainnya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi validitas, yaitu yang pertama petunjuk yang tidak jelas, yang kedua perbendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar, yang ketiga penyusunan soal yang kurang baik, yang keempat kekaburan, yang kelima derajat kesukaran soal yang tidak cocok, yang keenam
materi tes tidak representatif, kemudian ada pengaturan soal yang kurang tepat, dan yang terakhir pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Kemudian selanjutnya ada mengukur validitas suatu tes. Mengukur validitas suatu tes memiliki beberapa teknik, yaitu yang pertama ada teknik korelasi produk momen, di mana yaitu terbagi korelasi produk momen dengan simpangan dengan rumus RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X pangkat 2 dikali sigma Y pangkat 2 dengan simpangan. Di mana RXY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kemudian sigma XY sama dengan jumlah perkalian antara variabel X dan Y. Kemudian sigma X pangkat 2 sama dengan jumlah dari kuadrat nilai X. Kemudian sigma Y pangkat 2 sama dengan jumlah dari kuadrat nilai Y. Kemudian sigma X pangkat 2 jumlah nilai X kemudian dikuadratkan. Kemudian sigma Y pangkat 2 jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan. Nah, untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi dikategorikan pada kriteria sebagai berikut. Nah, ini adalah kriteria validitas instrumen tes, yaitu dimulai dari nilai R 0,81 sampai 1 dengan interpretasi sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 dengan interpretasi tinggi, dengan 0,41 sampai 0,60 dengan interpretasi cukup, kemudian 0,21 sampai 0,40 dengan interpretasi rendah, kemudian 0,00 sampai 0,20 sama dengan sangat rendah. Nah, selanjutnya ada korelasi contoh persimpangan mencari validitas tes dengan simpangan. Nah, ini ada namanya, kemudian ada X, Y, X, kemudian ada variabel X, variabel Y, variabel X kecil, dan variabel Y, kemudian X pangkat 2, Y pangkat 2 dikali X kali Y. Dan didapatkan, kita masukkan rumus dan didapatkanlah 0,748. Nah, selanjutnya ada pengertian reliabilitas tes. Reliabilitas berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Adapun menurut Sumardi Suryabrata, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Selanjutnya ada teknik-teknik reliabilitas. Yang pertama yaitu reliabilitas tes ulang atau test retest reliability. Teknik reliabilitas tes ulang adalah derajat di mana skor tes tetap konsisten sepanjang masa. Ia menunjukkan sebaran skor yang terjadi dari beberapa kegiatan ujian sebagai hasil dari kesalahan pengukuran. Reliabilitas ini biasanya menggunakan formula 20 atau KR20 dan formula 21, di mana yang dapat kita lihat pada rumusnya yaitu rumus KR20 yaitu RI sama dengan K per K dikurang 1 dikali S pangkat 2T dikurang sigma PI dikali KI per S pangkat 2T. Kemudian ada rumus KR21 juga. Dan yang kedua ada reliabilitas belah 2 atau Spielhoff reliability. Reliabilitas belah 2 merupakan jenis reliabilitas yang didasarkan pada konsistensi internal dari suatu tes. Karena prosedur reliabilitas belah 2 hanya memerlukan satu kali ujian, maka sumber kesalahan pengukuran dapat dikurangi, seperti perbedaan situasi dan kondisi ujian yang dapat terjadi pada perhitungan reliabilitas tes. Kemudian reliabilitas belah 2 ini menggunakan formula Spearman-Brown dan formula Flanagan dan formula Rulon. Selanjutnya yang ketiga ada reliabilitas koefisien alfa. Reliabilitas koefisien alfa menggunakan rumus RI sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma B pangkat 2 per T pangkat 2. Di mana ini di keterangannya sigma B pangkat 2 jumlah variasi butir, T pangkat 2 sama dengan variasi total. Adapun tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel berikut, di mana koefisien korelasinya yaitu 0,8 R kecil sama dari 1
dan besar dari 0,81 dengan kriteria reliabilitas sangat tinggi sampai 0,00 itu yang memiliki kriteria reliabilitas sangat rendah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Menurut Sukardi, koefisien reliabilitas dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retest. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes sebagai berikut, yaitu panjang tes. Panjang tes, semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Yang kedua ada penyebaran skor. Penyebaran skor, semakin tinggi sebaran skor dalam kelompok siswa, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliable, kesulitan tes, dan objektivitas. Selanjutnya ada mengukur reliabilitas suatu tes. Misalnya seorang guru hendak melihat reliabilitas tes yang telah dibuatnya. Setelah melakukannya 2 kali pengukuran didapatkan skor tes sebagai berikut. Yaitu kita dapat kemudian kita dapatkan yaitu sigma 12/2 itu 21.037. Dengan formulasi korelasi produk momen yang didapatkan yaitu 0,954. Dengan demikian korelasi sebesar 0,954 menggambarkan bahwa reliabilitas tes cukup tinggi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu tentang analisis tes, indeks kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Nah, selanjutnya pertama kita masuk pada validitas. Nah, apa itu validitas? Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Selanjutnya ada yang disebut dengan validitas tes hasil belajar. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2007, validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran dan dari hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis dan hal yang kedua akan diperoleh validitas empiris. Nah, dua hal inilah yang menjadi dasar pengelompokan validitas tes. Nah, ini ada validitas logis, di mana validitas logis ini terbagi dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Nah, apa itu validitas logis? Validitas logis adalah mengandung arti penalaran, sehingga validitas logis untuk suatu instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kemudian validitas logis ini terbagi dua, yaitu yang pertama validitas isi. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Kemudian yang kedua ada validitas konstruk, yaitu sebuah instrumen yang menunjukkan suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruk-konstruk aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Selanjutnya ada validitas empiris. Validitas empiris mengandung arti kata pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Kemudian validitas empiris ini terbagi dua juga, yaitu yang pertama validitas konkuren, yaitu disebut juga dengan validitas yang ada sekarang, tetapi lebih dikenal dengan validitas empiris. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Kemudian ada validitas prediksi. Prediksi di sini artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ada validitas item tes hasil belajar.
Tinggi rendahnya validitas suatu tes secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh validitas yang dimiliki oleh masing-masing butir item yang membangun tes tersebut. Suatu butir item dikatakan valid jika skor item yang bersangkutan berkorelasi positif yang signifikan dengan skor total. Untuk menentukan valid tidaknya suatu butir item, dapat digunakan teknik korelasi produk momen dan korelasi poin biserial, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Di mana RxY ini merupakan koefisien korelasi yang sama dengan banyaknya subjek, sigma X itu jumlah skor item, sigma Y merupakan jumlah skor total, sigma XY merupakan jumlah perkalian skor item, sigma X pangkat 2 yaitu jumlah kuadrat skor item, sigma Y pangkat 2 itu merupakan jumlah kuadrat skor item. Selanjutnya ada penyebab invaliditas. Nah, penyebab invaliditas ini yang pertama adalah ketakterwakilan konstruk, yaitu menunjukkan bahwa tugas yang diukur dalam penilaian tidak mencakup dimensi penting dari konstruk. Oleh karena itu, hasil tersebut tidak mungkin untuk mengungkapkan kemampuan siswa sebenarnya dalam konstruk yang hendak diukur oleh instrumen. Kemudian yang kedua penyebabnya yaitu penyimpangan keragaman konstruk. Berarti bahwa instrumen tersebut mengukur terlalu banyak variabel dan kebanyakan variabel tersebut tidak relevan terhadap isi konstruk. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable, tidak berubah-ubah atau konsisten. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda dan pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda dan hasilnya tetap sama. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes itu, yaitu yang pertama kemampuan peserta tes atau subjek uji coba. Makin heterogen atau makin berbeda kemampuan peserta tes, makin tinggi reliabilitas tes. Kemudian yang kedua, semakin besar jumlah peserta tes, semakin besar reliabilitas. Karena semakin banyak peserta tes, maka semakin beragam juga kemampuannya. Kemudian yang ketiga, panjang pendeknya tes. Jumlah item tes yang banyak dengan mengkaji beberapa tujuan akan lebih reliable dibanding dengan jumlah item yang sedikit karena akan lebih representatif. Kemudian yang keempat, ada evaluasi yang subjektif juga akan menurunkan reliabilitas. Kemudian yang terakhir ada hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Nah, selanjutnya ada koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus tertentu, yaitu pengujian reliabilitas tes bentuk objektif, di mana reliabilitas itu pada tes belajar bentuk objektif. Ada 3 macam metode yang dapat digunakan untuk menentukan taraf reliabilitas, yaitu yang pertama ada metode atau teknik ulangan, atau test retest method atau single test double trial method. Kemudian yang kedua ada metode belah dua atau spell half method. Kemudian metode bentuk paralel yaitu atau metode double test double trial. Kemudian selanjutnya ada pengujian reliabilitas tes bentuk uraian. Pengujian reliabilitas tes bentuk uraian tidak dapat dilakukan seperti contoh di atas. Butir soal uraian menghendaki gradualisasi penilaian. Ada indeks kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran
antara 0,00 sampai dengan 1. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Kemudian dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari proporsi. Dengan demikian, maka soal dengan P sama dengan 0,70 lebih mudah jika dibandingkan dengan P sama dengan 0,20. Sebaliknya, soal dengan P sama dengan 0,30 lebih sukar daripada soal dengan P 0,80. Ada indeks kesukaran, itu mencari indeks kesukaran menurut Daryanto pada tahun 2005 adalah di mana proportion atau P sama dengan X number of success per N atau sample size atau indeks kesukaran P sama dengan B per JS, di mana P ini adalah indeks kesukaran dan B ini adalah banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul, kemudian JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, misalkan contohnya yaitu jumlah siswa peserta tes dalam suatu kelas ada 40 orang. 40 orang siswa tersebut, 12 orang dapat mengerjakan soal nomor 1 dengan betul. Maka indeks kesukarannya adalah, berarti soal ini berada dalam kategori sedang. Berdasarkan ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang. Sedangkan soal dengan P 0,70 sampai 1 adalah soal yang mudah. Selanjutnya ada daya pembeda. Daya pembeda soal yaitu kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu bagi suatu soal yang dapat dijawab benar oleh siswa kemampuan tinggi dan siswa kemampuan rendah, maka soal itu tidak baik karena tidak punya daya pembeda. Demikian juga jika semua kelompok bawah menjawab salah dan siswa berkemampuan tinggi juga sama-sama menjawab salah, maka soal itu tidak mempunyai daya pembeda sama sekali. Cara menentukan daya pembeda atau nilai D. Cara menentukan daya pembeda atau nilai D yaitu perlu dibedakan antara kelompok kecil, yaitu kurang dari 100, dan kelompok besar, yaitu 100 orang ke atas. Nah, rumus mencari daya pembeda menurut Daryanto pada tahun 2005 sampai pada halaman 186 yaitu BA dikurang BB per JA dikurang JB sama dengan PA dikurang PB atau D sama dengan BA dikurang BB per JA, di mana D ini merupakan daya pembeda, J jumlah peserta tes, JA banyak peserta tes kelompok atas, JB banyak peserta kelompok bawah, BA merupakan banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar, BB banyak peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, PA merupakan proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, kemudian PB adalah proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. Contoh analisis tes. Analisis butir soal matematika pada materi segitiga. Setelah dilakukan tes pada siswa, diperoleh hasil ujian validitas menunjukkan RxY, IxY besar dari I-tabel, maka soal dikatakan valid. Sebaliknya, RxY kecil sama R-tabel, maka soal dikatakan tidak valid. Adapun hasil uji validitas butir soal menggunakan rumus-rumus korelasi produk dengan jumlah siswa N sama dengan 39 dengan taraf signifikansi 5%. Yaitu kelompoknya yang valid memiliki frekuensi 7 dengan persentase 70%, yang tidak valid ada 3 dengan persentase 30% dengan jumlah 10 dan persentase 100%. Nah, dari 10 butir soal terdapat 70% atau 7 soal yang dinyatakan valid dan 30% atau 3 soal yang dinyatakan tidak valid. Berikut ini adalah salah satu soal yang dapat dikatakan valid dan tidak valid.
yaitu yang pertama soal valid. Lukislah sebuah segitiga jika diketahui panjang sisinya 5 cm, 6 cm, dan 4 cm. Jenis segitiga apakah yang terbentuk? Jelaskan. Kemudian yang kedua ada soal yang tidak valid, yaitu jika suatu bangunan segitiga mempunyai sebuah keliling, apakah luas segitiga tersebut sama dengan keliling segitiga? Berikan alasan. Pada soal di atas, hampir semua jawaban yang mendapatkan nilai di atas rata-rata dan di bawah rata-rata. Belum ada yang menjawab dengan tepat. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah ketika siswa mengerjakan soal tersebut, tidak dapat memahami apa yang sebenarnya ditanyakan. Sebagian besar pola berpikirnya masih sederhana, belum bisa berpikir tingkat tinggi, sehingga dapat menyebabkan soal tersebut tidak valid. Kemudian ada contoh dari reliabilitasnya. Berdasarkan perhitungan reliabilitas dengan menggunakan persamaan 2 dan taraf signifikan 5% dan N sama dengan 39, diperoleh nilai R tabel sama dengan 0,316, sedangkan nilai R hitung sama dengan kategori sangat tinggi. Artinya hasil-hasil pengukuran dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama dan korelasinya sangat tinggi. Kemudian ada tingkat kesukarannya. Berdasarkan perhitungan hasil tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tingkat kesukarannya kecil dari 0,25 kategori sukar dengan frekuensi 1 dengan persentase 10%. Kemudian 0,25 sampai 0,75 kategori sedang dengan frekuensi 3 dan persentase 30%. Dan tingkat kesukaran 0,75 dengan kategori mudah dengan frekuensi 6 yaitu persentasenya 60%. Nah, pada tabel di atas itu terlihat bahwa sebagian berada pada kategori mudah. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu salah satunya siswa sudah memahami materi yang diberikan sehingga untuk menyelesaikan soal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan membuat kategori soal tersebut menjadi kategori mudah. Pada butir soal dapat dikategorikan sedang karena sebagian siswa dapat menjawab soal yang diberikan dengan benar, tetapi masih kurang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta ujian pada mata kuliah sampel pada 2 masa ujian sangat rendah. Hal ini memungkinkan disebabkan karena peserta ujian tidak atau belum belajar dengan maksimal. Kemudian ada daya pembeda soalnya, yaitu berdasarkan perhitungan hasil daya pembeda, soal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Itu memiliki frekuensi yang sangat baik 5, yang baik 0, cukup 5, dan tidak baik 0, dan sangat tidak baik 0. Dengan persentase 50, 0, 50, 0, sehingga jumlahnya 100. Pada tabel di atas terdapat 50% soal dengan kategori daya pembeda sangat baik. 50% dengan kategori cukup. Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai indeks diskriminasi 0,4 sampai 0,7. Tetapi sebagian butir soal tergolong pada kategori cukup. Pada kasus tersebut, soal tetap boleh dipakai karena soal tersebut memiliki daya pembeda. Itu masih dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Perlu diingat bahwa soal-soal itu tidak harus memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga jika terdapat soal dengan kategori cukup mempunyai indeks diskriminasi 0,2 sampai 0,4 tetap boleh dipakai. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang pengembangan alat evaluasi aspek sikap. Pertama, kita di sini akan membahas pokok pembahasan, yaitu ada 5. Yang pertama, pengertian penilaian sikap, kategori penilaian sikap, penyusunan instrumen aktif, skala pengukuran ranah afektif, dan langkah-langkah penilaian sikap. Jadi di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu pengertian penilaian sikap. Secara bahasa, evaluasi berarti penilaian. Sedangkan secara istilah, evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Menurut Rickstone dan kawan-kawan pada tahun 1956 mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan
atau nilai-nilai yang telah diterapkan. Kemudian yang kedua, secara bahasa sikap berarti pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Sedangkan secara istilah, sikap yaitu kecenderungan mental seseorang yang bertanggung jawab atas cara dia berpikir atau merasakan seseorang atau sesuatu. Menurut Sarwono, sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Nah, jadi dapat kita simpulkan, evaluasi sikap adalah upaya yang sistematis untuk mengukur tingkatan belajar siswa telah dijalani berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak, berpikir, berpersepsi dalam menghadapi objek, ide, sesuatu dan nilai yang meliputi aspek afektif, kognitif, maupun konaktif. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu kategori penilaian sikap. Kategori penilaian sikap ini terbagi menjadi 5, yaitu pada jenis kategori ranah afektif, yaitu yang pertama receiving atau responding, di mana receiving atau attending kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus yang datang dari luar. Receiving atau attending adalah peserta didik bisa dibina agar mereka mau menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, seperti pengajaran tentang arti pentingnya disiplin. Kemudian ada responding. Kemudian yang kedua ada responding, di mana responding ini adalah reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang dari luar. Responding adalah reaksi peserta didik setelah diberikan stimulus receiving atau attending, sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk lebih mempelajari dan menggali lagi pengajaran yang telah didapat. Kemudian yang ketiga ada following, di mana following ini berkenan dengan nilai kepercayaan terhadap stimulasi. Pada tahap following ini, peserta didik mampu menilai baik atau buruk pengajaran yang telah didapat dan dampak apa yang ditimbulkan dari pengajaran tersebut. Yang keempat ada organisasi. Organisasi merupakan pengembangan nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain. Kemudian yang kelima yaitu karakteristik nilai atau internalisasi nilai, di mana yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pada kepribadian dan tingkah lakunya. Selanjutnya kita akan membahas penyusunan instrumen afektif. Menurut Anderson pada tahun 1981 dalam Gabel 1986 mengilustrasikan dua pendekatan yang sama untuk langkah ini, yaitu pendekatan domain reference dan pendekatan mapping sentence. Pendekatan domain reference sangat direkomendasikan untuk langkah ini. Pendekatan domain reference atau ranah referensi merupakan penyusunan skala afektif dalam pendekatan domain reference yang dijelaskan oleh Anderson pada tahun 1981. Sasaran dan tujuan dari ranah afektif ditentukan pertama kali selanjutnya aspek intensitas dipertimbangkan. Kemudian ada tabel 1, yaitu merupakan langkah pengembangan sebuah definisi. Tabel berikut ini adalah ilustrasi dari pendekatan domain reference yang digunakan untuk mengembangkan skala sikap terhadap pelajaran sekolah oleh Gabel Robert. Kemudian ada tabel 1, yaitu merupakan langkah pengembangan sebuah definisi operasional untuk silai terhadap mata pelajaran sekolah. Nah, ini merupakan tabelnya di mana itu ada aktivitas, target, kata kerja, kata sifat, dan kategorinya. Yang pertama itu ada aktivitasnya mengindikasikan ranah untuk sikap terhadap mata pelajaran dengan target mata pelajaran sekolah, dengan kata kerja yang mengekspresikan perasaan, dengan kata sifat yang mengekspresikan karakteristik senang atau tidak senang terhadap mata pelajaran sekolah, dengan kategori minat secara umum, kegunaan dan relevansi. Kemudian sampai aktivitas yang
keempat, di sini ada membuat pernyataan, dan ada sampai aktivitas yang ke-8, yaitu mengembangkan perubahan dengan target mata pelajaran. Dan selanjutnya ada ilustrasi. Untuk mengilustrasikan bagaimana pendekatan domain reference bisa digunakan, berikut ini akan didiskusikan tentang tabel berikut. Langkah-langkah pendekatan domain reference adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi target dari ranah afektif yang akan diukur, mendaftar kata kerja dan kata sifat yang dapat digunakan untuk kategori yang dipilih sebelumnya, salah satu contoh dari masing-masing ranah dipilih, merinci pernyataan berdasarkan langkah ketiga, mengembangkan beberapa pernyataan yang merupakan perubahan kata dari kalimat yang pertama. Di dalam prosedur anonimitas yang mungkin Anda pertimbangkan adalah pada Popham tahun 1995, yaitu yang pertama arah, yaitu pastikan arah untuk persediaan afektif. Anda menekankan pentingnya jawaban yang jujur dan siswa tidak menempatkan nama mereka pada instrumen yang diberikan. Kemudian yang kedua ada respon pembatasan, yaitu mengatur instrumen yang diberikan guru sehingga satu-satunya bentuk respon siswa adalah tanda cek, melingkari pilihan jawaban, dan sebagainya. Melarang siswa menulis kata-kata apapun atas instrumen yang diberikan guru. Kemudian yang ketiga ada koleksi, yaitu tuliskan sebuah prosedur di mana siswa akan menjawab semua jawaban dengan seragam. Selanjutnya yaitu skala penilaian ranah afektif. Beberapa skala yang dapat digunakan untuk penilaian skala afektif, yaitu yang pertama skala Likert. Berikut ini disajikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyusun skala Likert, yaitu pilih variabel afektif yang akan dinilai, susun rangkaian pernyataan, kesukaan dan ketidaksukaan terkait dengan variabel afektif, kemudian minta beberapa orang untuk mengklasifikasikan pernyataan Anda sebagai pernyataan positif atau negatif. Kemudian yang ketiga, keempat, tentukan banyaknya dan frase respon dari setiap pernyataan. Kemudian yang kelima, persiapkan angket evaluasi diri untuk memberikan petunjuk kepada siswa tentang bagaimana merespon dan menetapkan bahwa angket tersebut harus dilengkapi dengan nama identitas. Kemudian uji cobakan angket jika memungkinkan menggunakan siswa selain subjek penelitian. Kemudian berikan skor pada angket. Kemudian yang terakhir, identifikasi dan rapikan pernyataan dan tentukan koefisien korelasinya. Nah, selanjutnya ada skala Thurston. Skala Thurston sebelum digunakan harus mengetahui interval jarak setiap skala. Hal inilah yang membutuhkan sedikit usaha untuk membuatnya. Berikut teknik penyusunan skala Thurston, yaitu yang pertama, buatlah pernyataan sebanyak mungkin yang mewakili seluruh konstruk yang akan diukur, yaitu 100-300 item atau sesuai. Kemudian kebutuhan dengan memperkirakan item yang akan gugur. Kemudian yang kedua, item yang sudah dibuat kemudian diisi oleh panelis atau penilai 25-50 penilai. Untuk meletakkannya pernyataan ke dalam kontinum berdasarkan favorabilitasnya. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai skala, menentukan nilai validitas, menentukan nilai skala yang valid, dan yang terakhir membuat skala. Skala yang akan disebar terdiri dari dua pilihan jawaban, yaitu ya atau tidak. Selanjutnya ada skala semantis diferensial. Semantis differential scales adalah teknik skala dalam sekelompok item yang disebut dengan skala anchored atau skala jangkar, atau yang membatasi setiap bipolar adjektif atau sikap yang berlawanan. Secara teoris, skala semantis diferensial membatasi beberapa bipolar adjektif dapat direpresentasikan sebagai garis lurus atau daerah yang saling berkaitan.
Kemudian yang keempat ada skala Fishbane. Skala Fishbane adalah sebuah instrumen yang dikembangkan oleh Norton pada tahun 1984, memberikan ilustrasi yang menarik bagaimana suatu model dapat dioperasikan dengan menggunakan teknik Likert yang telah dimodifikasikan. Bahasan yang terakhir itu langkah-langkah penilaian sikap. Nah, langkah-langkah penilaian sikap menurut Sumaprana dan Hatta pada tahun 2004 terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, sikap terhadap mata pelajaran. Siswa seharusnya memiliki sikap yang lebih baik pada suatu mata pelajaran, misalnya matematika, pada akhir semester daripada ketika mata pelajaran tersebut diberikan pertama kali. Setidaknya siswa tidak memiliki sikap negatif terhadap mata pelajaran setelah pembelajaran berlangsung. Sikap terhadap mata pelajaran berarti mempunyai pikiran positif terhadap semua mata pelajaran dan menganggap semua mata pelajaran itu penting untuk dirinya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, sikap positif terhadap belajar. Yaitu meskipun siswa diharapkan memiliki sikap yang baik terhadap belajar, siswa yang memiliki sikap positif terhadap belajar cenderung menjadi pembelajar masa depan. Sikap positif terhadap belajar berarti siswa menyadari pentingnya belajar. Dengan begitu siswa dapat lebih giat dalam belajar. Kemudian yang ketiga ada sikap positif terhadap diri sendiri. Meskipun harga diri siswa dipengaruhi oleh keluarga dan kejadian di luar sekolah, hal-hal yang terjadi di kelas diharapkan dapat meningkatkan harga diri siswa. Sikap positif terhadap diri sendiri berarti kita percaya terhadap kemampuan kita sendiri dan berusaha meningkatkan percaya diri kita ketika di dalam kelas. Kemudian yang terakhir ada sikap positif terhadap perbedaan. Siswa perlu mengembangkan sikap yang lebih toleran dan menerima perbedaan seperti etnik, gender, kebangsaan, dan keagamaan. Selain itu, penilaian efektif juga dapat melihat fokus nilai semacam kejujuran, integritas, keadilan, dan nilai kebebasan. Sikap positif terhadap perbedaan berarti tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain dan dapat berbaur bersama-sama tanpa melihat perbedaan yang ada. Dan selanjutnya ada pentingnya penilaian sikap. Dalam pendidikan perlu diadakannya evaluasi terhadap sikap yang direncanakan. Pertama, praktek evaluasi terhadap pendidikan dan proses pembelajaran yang terjadi sekarang ini lebih menekankan pada aspek kognitif. Kedua sikap memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama fungsi instrumental, yaitu mengekspresikan keinginan umum kita untuk mendapatkan manfaat atau hadiah dan menghadapi hukuman. Kemudian yang kedua ada fungsi pengetahuan, yaitu membantu kita memahami dunia yang membawa keteraturan bagi berbagai informasi yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi nilai ekspresif, yaitu mengekspresikan nilai-nilai atau mencerminkan diri kita. Yang keempat yaitu fungsi pertahanan ego, yaitu melindungi kita dari kecemasan atau ancaman bagi harga diri kita. Kemudian yang kelima, fungsi penyesuaian sikap, yaitu membantu kita merasa jadi bagian dari komunitas objek atau penilaian sikap. Nah, selanjutnya ada sikap yang dievaluasi terhadap peserta didik, meliputi yang pertama sikap terhadap mata pelajaran, yang kedua sikap terhadap SKKD, dan indikator pembelajaran, yaitu sikap yang ditunjukkan siswa dari sikap positif dan negatif, menerima atau menolak. Yang ketiga, sikap terhadap guru pengajar. Yang keempat, sikap terhadap proses pembelajaran. Dan inilah yang dapat saya jelaskan pada materi yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang selanjutnya atau materi yang keempat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi yang keempat, yaitu langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Pertama yaitu penilaian keterampilan.
Nah, apa itu penilaian keterampilan? Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri, dan aspek penguasaan akademik. Selanjutnya ada teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan ini dapat kita gambarkan pada skema berikut, yaitu penilaian keterampilan dibagi menjadi 4, yaitu penilaian keterampilan praktik, yaitu di mana penilaian praktik adalah penilaian menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas dengan tuntutan kompetensi dan mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Kemudian ada penilaian keterampilan produk, yaitu penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil belajar. Dan penilaian produk ini mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Kemudian penilaian keterampilan proyek. Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Contohnya yaitu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Selanjutnya penilaian keterampilan portofolio. Penilaian keterampilan portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Contohnya itu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Kemudian yang selanjutnya berikutnya adalah uraian singkat, yaitu tentang penilaian keterampilan tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya lagi, yang selanjutnya ada tahap-tahap penilaian keterampilan, yaitu penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan penilaian praktek, yaitu dengan langkah-langkah perencanaan penilaian praktik. Yaitu yang pertama adalah menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui penilaian praktik. Dalam hal ini adalah KD dari KI 4. Menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian, menyusun tugas sesuai, menguji cobakan tugas, menyusun kriteria atau batas kelulusan atau batas standar minimal. Kemudian capaian kompetensi siswa. Dan ini kemudian yaitu penyusunan kisi-kisi penilaian praktek. Ini adalah contoh dari kisi-kisi penilaian praktek pada tingkat SMP pada mata pelajaran matematika. Di sini ada kompetensi dasar 47, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling, lingkaran, dan luas daerah lingkaran. Dan KD 48 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung, persekutuan luar dan persekutuan dalam dan lingkaran dengan materi lingkaran. Dan indikator 471 dengan teknik penilaian semuanya praktek. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penilaian praktik harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, antara lain kriteria tugas,
kemudian kriteria lembar penilaian produk, dan yang ketiga ada kriteria rubrik. Nah, tahap-tahap selanjutnya yaitu yang kedua adalah perencanaan penilaian produk. Adapun yang pertama yaitu memiliki langkah-langkah merencanakan penilaian produk, yaitu dengan menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai dengan penilaian produk. Dalam hal ini adalah KD dari KIS 4. Menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi. Merencanakan apakah tugas produk yang dihasilkan bersifat individu atau kelompok. Merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Kemudian menyusun instrumen rubrik penilaian. Kemudian yang terakhir menyusun kriteria atau batas kelulusan, batas standar minimal capaian kompetensi siswa. Dan ini contoh dari penyusunan kisi-kisi penilaian produk pada tingkat SMP. Selanjutnya ada penyusunan instrumennya. Instrumen yang digunakan dalam penilaian produk harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, antara lain kriteria tugas, kriteria lembar pengamatan, dan kriteria rubrik. Ini adalah contoh dari penilaian produknya. Yang ketiga, ada perencanaan penilaian proyek, yaitu dengan langkah-langkah seperti berikut, yaitu menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek, menyusun indikator proses dan hasil belajar sesuai kompetensi, menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek, merencanakan apakah tugas bersifat individu atau kelompok. Yang keempat, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Dan yang terakhir, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Dan ini contoh dari penyusunan kisi-kisi penilaian proyek. Nah, selanjutnya ada penyusunan instrumennya. Instrumen yang digunakan dalam penilaian proyek harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yaitu antara lain kriteria tugas, lembar penilaian proyek, dan kriteria rubrik. Dan selanjutnya kita akan membahas pengolahan hasil penilaian keterampilan. Nilai keterampilan diperoleh dari hasil penilaian praktik produk, proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktik dan proyek di rata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran, seperti pada pengetahuan, penulisan, capaian, keterampilan pada rapor, menggunakan angka pada skala 0 sampai 100, dan deskripsi. Nilai akhir semester diberi predikat dengan ketentuan sangat baik A dengan grade 86 sampai 100, baik atau B 71 sampai 85, cukup C 56 sampai 70, dan kurang dari 55 yaitu D. Ini adalah contoh pengolahan nilai keterampilan IPA pada semester 1 kelas 7 siswa A. Itulah penjelasan saya tentang materi yang keempat ini. Selanjutnya saya akan masuk pada materi yang kelima. Saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang men-skor dan menilai penilaian dengan norm, reference, dan kriterium reference, serta menentukan batas lulus. Di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama men-skor dan menilai, yang kedua menilai dengan acuan, norm reference, dan kriterium reference, yang ketiga yaitu menentukan batas lulus. Yang pertama kita akan membahas men-skor dan menilai. Yaitu adapun pengertian dari men-skor dan menilai ini, yaitu yang pertama men-skor. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor atau memberikan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya.
Kemudian yang kedua, menilai. Nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Maka nilai sering disebut dengan skor standar atau standar skor. Kemudian adapun perbedaan penskoran dan penilaian ini, yaitu penskoran lebih perhatian utamanya lebih ditujukan kepada kecermatan dan kemantapan, sedangkan penilaian perhatian utamanya ditujukan pada validitas dan kegunaan. Di samping penyusunan dan pelaksanaan tes itu sendiri, menskor dan menilai merupakan pekerjaan yang menuntut ketekunan yang luar biasa dari penilai, ditambah dengan kebijaksanaan tertentu. Nama lain dari menskor adalah memberi angka. Selanjutnya, secara rinci, skor dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada skor yang diperoleh atau obtained score, yaitu adalah sejumlah bili yang dimiliki oleh tes sebagai hasil mengerjakan tes. Yang kedua, skor sebenarnya atau true score, seringkali juga disebut dengan istilah skor universe score. Alam atau universe score adalah nilai hipotesis yang sangat tergantung pada perbedaan individu berkenan dengan pengetahuan yang dimiliki secara tetap. Kemudian ada skor kesalahan atau error score, di mana skor kesalahan atau error score merupakan perbedaan antara skor yang diperoleh dengan skor sebenarnya. Adapun hubungan ketiga skor ini yaitu skor yang diperoleh sama dengan skor sebenarnya ditambah skor kesalahan. Kemudian ada macam-macam menskor. Dalam hal pengerjaan menskor atau menentukan angka, dapat digunakan 3 macam alat bantu, yaitu yang pertama, pembantu menentukan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Yang kedua, pembantu menyelesaikan jawaban yang benar dan yang salah disebut kunci scoring. Yang ketiga, pembantu menentukan angka disebut dengan pedoman penilaian. Selanjutnya yang pertama ada A, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk betul salah. Dalam menentukan angka atau skor untuk tes bentuk BS ini, kita dapat menggunakan 2 cara, yaitu tanpa hukuman atau tanpa denda, dengan hukuman atau dengan denda. Ada 2 macam rumus, tetapi hasilnya akan tetap sama, yaitu S sama dengan R dikurang W. Yang kedua, S sama dengan T dikurang 2W. Selanjutnya yang B, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Dalam menentukan angka untuk tes bentuk pilihan ganda, dikenal 2 macam cara pula, yakni tanpa hukuman dan dengan hukuman. Dengan hukuman menggunakan rumus S sama dengan R dikurang W per N dikurang 1. Yang C ada kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk jawab singkat atau short answer test. Tes bentuk jawab singkat adalah tes yang menghendaki jawaban berbentuk kata atau kalimat pendek. Kunci jawaban tes bentuk ini merupakan deretan jawaban sesuai dengan nomornya. Yang kemudian yang D, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Pada dasarnya, tes bentuk menjodohkan adalah tes yang bentuk pilihan ganda di mana jawaban-jawaban dijadikan satu. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan. Kunci jawaban tes bentuk menjodohkan dapat berbentuk deretan jawaban yang dikehendaki atau deretan nomor yang diikuti oleh huruf-huruf yang terdapat di depan alternatif jawaban. Kemudian yang E, kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tes bentuk uraian atau essay test. Sebelum menyusun sebuah soal uraian, sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu pokok-pokok jawaban yang kita kehendaki
Dengan demikian, maka akan mempermudah kita dalam pengerjaan mengoreksi tes itu. Kemudian yang KF yaitu kunci jawaban dan kunci pemberian skor untuk tugas. Kunci jawaban untuk memeriksa tugas merupakan pokok-pokok yang harus termuat di dalam pekerjaan siswa. Hal ini menyangkut kriteria tentang isi tugas, namun untuk kelengkapan dalam pemberian skor, digunakan suatu tolak ukur. Selanjutnya yaitu kita membahas pokok pembahasan yang kedua, yaitu menilai dengan acuan atau norm reference dan kriterium reference. Di mana yang pertama yaitu penilaian acuan norma atau PAN atau Norm Reference Evaluation. Penilaian acuan norma Norm Reference Test secara umum menunjukkan di mana peringkat seseorang dalam kelompok orang yang mengikuti tes. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain, termasuk di dalam kelompok itu. Kemudian berikut ini beberapa ciri dari penilaian acuan normatif. Yaitu yang pertama, penilaian acuan normatif digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Kemudian yang kedua, penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Kemudian yang ketiga, nilai hasil dari penilaian acuan normatif tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam komunitasnya atau kelompoknya. Kemudian yang keempat, penilaian acuan normatif memiliki kecenderungan untuk menggunakan rentangan tingkat penguasaan seseorang terhadap kelompoknya. PAN menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal. Oleh karena itu, penggunaan model pendekatan ini dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat antara lain sebagai berikut. Yaitu yang pertama, skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencaran kurva normal. Yang kedua, jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang dalam arti sampel yang digunakan besar. Dalam penerapan sistem PAN, ada dua hal pokok yang harus ditetapkan, yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Terdapat dua cara dalam menentukan batas kelulusan, antara lain yaitu yang pertama, menetapkan terlebih dahulu jumlah yang diluluskan. Yang kedua, menggunakan data statistik yang terdapat dalam kurva normal dengan menggunakan nilai rata-rata dan simpangan baku, sehingga akan diketemukan luas daerah kurva normal atau jumlah anak yang diluluskan. Kemudian penilaian acuan patokan PAP atau Criterium Reference Evaluation. PAP adalah singkatan dari penilaian acuan patokan atau disebut juga CRT atau Criterium Reference Evaluation. Ada dua pengertian dalam penggunaan kata criterion dalam ungkapan Criterion Reference Test items, yaitu yang pertama menunjukkan hubungan antara tujuan yang bersifat behavioral atau performance atau penampilan dan soal-soal tes yang dibuatnya, menunjukkan spesifikasi dan ketetapan penampilan yang dituntut untuk dinyatakan sebagai penguasaan atau masteri. Suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau instruksional yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian ada pun ciri-ciri PAP, yaitu yang pertama memiliki kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sejak awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, kriteria yang digunakan bersifat mutlak. Kemudian yang ketiga, tingkat kemampuan atau kelulusan peserta didik ditentukan oleh tercapai tidaknya kriteria tersebut. Kemudian yang keempat, menggunakan prinsip belajar tuntas atau mastery learning.
Adapun manfaat dari PAP ini yaitu penilaian acuan patokan. Yang A yaitu yang pertama, dengan PAP setiap peserta didik dapat mengetahui apa yang telah dan belum dikuasainya. Kemudian yang kedua, melalui PAP guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test. PAP juga dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kurang terkontrolnya penguasaan materi, terdapat siswa yang diuntungkan atau dirugikan, dan tidak dipenuhinya nilai-nilai kelompok atau berdistribusi normal. Perbedaan CRT dan NRT, yaitu pada pengembangan tes, yaitu ada pada pengembangan tesnya standar penilaian performance siswa, kemudian maksud. Dan ini adalah perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari pengembangan tesnya. Sini ada beberapa perbedaannya, itu salah satunya CRT hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran, sedangkan NRT soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Itu adalah salah satu perbedaannya. Di sini ada 4 perbedaan yang dapat kita lihat. Yaitu perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari standar penilaian performance siswa. Nah, salah satunya perbedaannya yaitu dari standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku, yaitu CRT, sedangkan pada NRT, standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Di sini juga ada 4 perbedaan CRT dan NRT ini. Ada perbedaan CRT dan NRT ditinjau dari maksud tes. Itu perbedaannya dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa dan belajar siswa. Sedangkan NRT atau PAN untuk mengadakan seleksi pandai individu atau membuat ranking. Kemudian ada persamaan dan perbedaan CRT dan NRT. Di sini ada 1-7 persamaan yang dapat kita lihat. Itu salah satunya penilaian acuan norma dan acuan patokan memerlukan ada tujuannya evaluasi spesifik sebagai penentuan fokus item yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada perbedaannya, ada 4 perbedaannya. Dapat kita lihat ya. Menentukan materi yang ketiga yaitu menentukan pokok pembahasan yang ketiga yaitu menentukan batas lulus. Batas kelulusan atau batas lulus hasil penilaian mempunyai kaitan erat dengan kedua sistem penilaian sebelumnya, yaitu PAN atau PAP. Dengan demikian ada batas kelulusan yang berorientasi pada penilaian acuan norma atau PAN, yakni batas lulus aktual dan batas lulus ideal. Batas lulus tersebut mengisyaratkan penggunaan nilai rata-rata kelas dan simpangan baku. Kemudian di samping itu ada pula batas kelulusan yang berorientasi kepada sistem penilaian acuan patokan atau PAP, yakni batas lulus purposive atau ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi batas kelulusan adalah nilai minimum yang digunakan untuk menentukan apakah siswa dinyatakan lulus atau tidak. Nah, batas lulus ini dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama batas lulus aktual. Batas lulus aktual atau BLA dihitung berdasarkan nilai rata-rata aktual yang dicapai oleh kelompok siswa. Sebelum menentukan BLA, terlebih dahulu dihitung nilai rata-rata dan standar deviasinya. Siswa dinyatakan lulus jika memiliki skor di atas BLA. Itu batas lulus aktual sama dengan nilai rata-rata ditambah 0,25 dikali standar deviasi. Kemudian yang kedua ada batas lulus ideal. Menentukan batas lulus ideal atau BLI juga menggunakan rata-rata dan simpangan baku atau standar deviasi. Akan tetapi ada perbedaan dalam cara menentukan
rata-rata ideal dan simpangan baku tersebut. Perbedaannya adalah pada BLI, rata-rata ideal sama dengan setengah dikali skor maksimal yang mungkin dicapai, dan standar deviasinya sama dengan sepertiga dari nilai rata-rata ideal. Batas lulus ideal sama dengan rata-rata ideal ditambah standar deviasi sama dengan dikali X skor max ditambah X rata-rata ideal. Kemudian yang ketiga ada batas lulus purposive. Menentukan batas lulus purpose BLP tidak perlu menghitung rata-rata ideal maupun standar deviasi, karena BLP mengacu pada penilaian acuan patokan pada materi yang terakhir atau materi yang keenam, yaitu tentang tindak lanjut evaluasi hasil evaluasi. Nah, pada materi yang keenam ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pengertian tindak lanjut hasil evaluasi, yang kedua kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran, kemudian yang ketiga manfaat hasil evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran itu dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran tindak lanjut pada dasarnya berkenan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan selanjutnya dan evaluasi pembelajarannya. Kemudian ada yang kedua yaitu kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran. Yaitu yang pertama, tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap pendidik. Jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu kurang, maka yang harus dilakukan oleh pendidik adalah mengambil kebijakan pendidikan khusus kepada siswa yang bersangkutan. Nah, pada yang pertama yaitu identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi pembelajaran. Laporan hasil pembelajaran perlu dilihat dan dipelajari oleh pengambil kebijakan pendidikan. Dengan mengetahui hasil laporan, maka kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran akan teridentifikasi secara baik. Keberhasilan dan kegagalan dalam hasil evaluasi pembelajaran terjadi karena faktor-faktor berikut. Di antaranya adalah faktor akademik, faktor non-akademik. Hal ini menyangkut biasa saja faktor ketidakharmonisan keluarga, mengisolisir diri dari teman, ekonomi seperti tidak mempunyai buku. Kemudian yang ketiga ada peserta didik itu sendiri. Maka perlu dilakukan wawancara dengan peserta didik yang bersangkutan, orang tua atau teman dekatnya. Kemudian yang kedua ada peningkatan hasil belajar. Setelah mengetahui berbagai bentuk kegagalan yang ada, maka perlu diadakan peningkatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang maksimal akan mengakibatkan hasil belajar yang baik. Kemudian yang ketiga, merancang program pembelajaran remedi atau perbaikan. Program pembelajaran remedi merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya, sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran remedi antara lain analisis kebutuhan, merancang motivasi belajar siswa dan lainnya, melakukan pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan perangkat melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada menyusun kisi-kisi
Kisi-kisi dikenal juga dengan nama test blueprint atau table of specification. Pengertian dari kisi-kisi adalah suatu format yang memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Dalam penyusunan kisi-kisi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Hal ini dikarenakan supaya kisi-kisi itu tidak lepas dari kurikulum yang ada dan pembuatannya tidak lepas dari materi yang sudah diajarkan. Kisi-kisi ini merupakan gambaran umum dari butir soal. Adapun syarat-syarat pembuatan kisi-kisi yaitu yang pertama mewakili isi kurikulum, yang kedua komponen soal jelas dan singkat, yang ketiga soal disusun sesuai dengan butir soal, yang keempat bisa mempermudah penyusunan butir soal, yang kelima soal sesuai dengan yang pernah diajarkan. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu menganalisis hasil evaluasi. Belajar dan mengajar sebagai suatu proses mengandung 3 unsur, yaitu tujuan pengajaran, pengalaman atau proses belajar mengajar, dan hasil belajar. Agar dapat memanfaatkan hasil ujian secara efektif, perlu diadakan analisis terhadap hasil tes ujian yang telah dilakukan oleh para siswa. Caranya yaitu dengan membuat tabel spesifikasi tank, mampu menunjukkan konsep atau subkonsep atau tema atau subtema kompetensi dasar mana yang belum dikuasai siswa. Kemudian ada contoh tabel spesifikasi hasil analisis hasil tes untuk mata pelajaran matematika. Nah, ini merupakan contohnya. Dapat kita lihat ya pada tabel berikutnya, pada tabel ini. Kemudian selanjutnya ada pokok pembahasan yang terakhir yaitu manfaat hasil evaluasi. Salah satu manfaat hasil evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif, kita dapat meninjaunya dari berbagai pihak yang berkepentingan. Itu yang pertama, bagi peserta didik, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, membentuk sikap yang positif terhadap belajar dan pembelajaran, membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik, membantu peserta didik dalam memilih metode belajar yang baik dan benar, mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelas. Kemudian yang kedua, bagi guru, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk promosi peserta didik, mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan, menentukan pengelompokan dan penempatan peserta didik, feedback dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pembelajaran, menyusun laporan kepada orang tua guna menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat perencanaan pembelajaran, menentukan perlu tidaknya pembelajaran remedial. Kemudian yang ketiga, bagi orang tua, hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah, menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya, memprakirakan kemungkinan berhasil tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya. Kemudian yang keempat, bagi administrator madrasah atau hasil evaluasi dapat dimanfaatkan untuk menentukan penempatan peserta didik, menentukan kenaikan kelas, pengelompokan peserta didik di madrasah, mengingat terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia, serta indikasi kemajuan peserta didik pada waktu mendatang. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Thanks for watching. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.